Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fitrana dari kelas 10 TJKT 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu mengenai meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Nah, teori yang pertama itu teori Gujarat oleh Profesor Dr. Sisnau Burgronje. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori Maka oleh Profesor Dr. Biahamka. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Nah, selanjutnya teori ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Selanjutnya, teori yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Mengapa nama Sultan Demak dan para wali songo yang dicinakan dalam bentuk kronik kelenteng sampo kang dianggap sebagai orang Cina? Tentu karena hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Selanjutnya, teori yang kelima, teori maritim oleh N.A. Balot. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Selanjutnya, perkembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas, selanjutnya ada tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia ada beberapa tokoh, salah satunya yaitu Sultan Malik As-Soleh. Sultan Malik merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua, ada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Selanjutnya yang ketiga adalah Sultan Auladin Riyad Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Sultan Auladin Riyad Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Bahkan pada masa itu, kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Selanjutnya, yang keempat, ada Wali Songo.
Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, di antaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara, seperti Persia, India, dan Arab. Selanjutnya, yang kelima adalah Sultan Auladin. Sultan Auladin termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talok. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Auladin mencapai daerah Buton dan Lampung, yaitu di Sumbawa. Selanjutnya ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyakah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai, Kartanegara. Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Selanjutnya, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat, pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Selanjutnya, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas dan mendalam. Hal ini penting untuk ditiru oleh seseorang yang ingin belajar ilmu agama. Yang selanjutnya ada produktif berkarya. Pada ulama, produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu, pengetahuan, dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh para santri hingga saat ini. Karya-karya tersebut merupakan wujud kepedulian para ulama dalam menyelamatkan generasi penerus agar terjaga akidahnya dari pengaruh ajaran sesat. Selanjutnya, sabar. Sabar adalah ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian para wali, dan seterusnya sampai pada derajat awam. Kesabaran para ulama tampak jelas saat berdakwah kepada masyarakat awam. Selanjutnya yaitu menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaan masing-masing, tidak merendahkan agama dan kepercayaan orang lain. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sikap. Dan yang terakhir, berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Pada hakikatnya, Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Para ulama sudah mencontohkan hidup yang damai di
tengah-tengah masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.